Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1646. Albert segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, Tuan Wade. Saya akan mengikuti perintahmu." Charlie mengangguk puas dan berkata kepada Isaac, "Isaac, Albert juga pergi bersama kita. Juga Paul dari firma hukum Smith. Juga Ichiro Kobayashi. Tolong minta kru bersiap." "Baik Tuan Muda, saya akan membuat pengaturan." Pada saat ini, Ichiro dan Jiro sedang merekam video mereka masing-masing untuk disalahkan. Kemudian, keduanya dikawal kembali oleh anak buah Albert. Charlie memandang keduanya dan berkata dengan ringan, "Ichiro, kamu istirahat yang baik hari ini. Besok Albert akan membawamu ke bandara. Tapi aku ingatmu sebelumnya. Hati-hati di sepanjang jalan. Jangan merasa seperti biasa saat kembali ke Jepang. Jika kamu berani membangkang, aku pasti tidak akan memberikan ampun." Ichiro mengangguk. "Jangan khawatir, Tuan Wade. Aku tidak akan membangkang." Charlie bersenandung, menatap Jiro lagi, dan berkata dengan ringan, "Jiro, kamu tetap di sini dengan jujur. Bawahan Albert akan memberimu makan dan minum dengan baik. Selain pekerjaanmu, bersantai berdoa agar sesuatu terjadi pada kakak atau menyebabkan sesuatu terjadi, sehingga kamu memiliki kesempatan untuk kembali ke Jepang." Ketika Ichiro mendengar ini, dia bertukar tangannya dengan ketakutan. "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah menyebabkan apapun. Bajingan ini, Jiro, tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan peternakan anjing ini seumur hidupnya." Jiro menggertakkan giginya dengan marah. Namun, Ichiro kini menjadi pilihan utama Charlie, dan dia hanya bisa menjadi ban cadangan. Apa itu melarang serep? Jika tidak ada masalah dengan ban yang digunakan, tidak bocor atau pecah, ban serep tidak akan pernah punya kesempatan untuk bekerja. Memikirkan hal ini, kebencian terhadap kakak laki-lakinya di dalam hatinya semakin dalam. Jika bukan karena begitu banyak orang di sini, dia ingin menggali sekarang dan membatasi kakak tertua ini sampai mati dengan tangan. Melihat saudara-saudara bermusuhan dan cemburu satu sama lain, Charlie sangat puas. Apa yang dia inginkan adalah efek seperti itu, memungkinkan mereka menghalangi dan menyeimbangkan satu sama lain. Dengan cara ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani membuat masalah dengan dirinya sendiri. Mereka hanya bisa dengan patuh berada di bawah belas kasihannya dan menjadi bonekanya. Memikirkan hal ini, Charlie berdiri dan berkata kepada Albert, "Albert, mulai besok, perkuat penjaga peternakan anjing. Pastikan untuk merawat Jiro dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan." Albert segera mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, saya akan berhati-hati. Saya memiliki lebih dari 20 orang yang menjaga di sini, dan lusinan anjing ras paling ganas. Satu gigitan anjing sudah cukup untuk menonaktifkan Jiro. Besok saya akan mengirim 10 orang lagi ke sini, dan saya akan mengelilingi tempat ini bagai benteng besi. Saya pasti tidak akan membuat kesalahan apapun." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, gayamu dalam melakukan sesuatu menjadi semakin menarik bagi saya. Tetapi kamu juga harus memperhatikan. Jika Jiro tidak patuh, kamu jangan biarkan anjing menggigitnya sampai mati. Biarkan dia tetap hidup." Albert memandang Jiro, dan tersenyum muram. "Jika anak ini berani lari, maka saya akan membiarkan Mastiff Tibetan saya menggigit kemaluannya terlebih dahulu." Bab 1647. Kobayashi Pharmaceutical memiliki beberapa dasar produksi di Jepang. Kantor pusatnya berada di Tokyo. Lini produksi Kobayashi Pharmaceutical, selain di Tokyo, juga ada di Yokohama, Osaka, dan Nagoya. Selain itu, Kobayashi Pharmaceutical juga mengeluarkan banyak uang beberapa waktu lalu untuk membangun basis produksi biofarmasi terbesar di Asia di Osaka. Ketika Charlie pergi ke Jepang kali ini, selain menyelesaikan perjanjian transfer saham dengan Kobayashi Pharmaceutical, dia juga membawa Liam dari Wafer Pharmaceutical untuk mengunjungi basis produksi ini. Liam sekarang adalah manajer umum farmasi Jiuxuan,
dan orang khusus yang bertanggung jawab atas farmasi Jiuxuan. Setelah Charlie mengambil alih farmasi Kobayashi, seluruh lini produksi farmasi Kobayashi harus dikelola olehnya untuk saat ini. Jika waktunya tepat di masa depan, Stephen Thompson dapat mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical dan membiarkan Liam fokus di Tiongkok dan terus memperluas skala Jiuxuan Pharmaceutical di Tiongkok. Oleh karena itu, Charlie dan Isaac membuat rencana perjalanan. Rombongan mereka akan terbang dari Aorus Hill ke Tokyo besok pagi. Isaac akan menghubungi anak buahnya di Tokyo dan membuat pengaturan secara lokal. Pada saat itu, sebuah tim akan diatur untuk menemani mereka sepanjang perjalanan. Setelah menyelesaikan urusan di Tokyo, mereka akan berkendara dari Tokyo ke Yokohama. Yokohama dekat Tokyo, tidak terlalu jauh, hanya kurang dari 50 km dengan mobil. Kemudian, berkendara dari Yokohama ke Nagoya dan terakhir ke Osaka. Dari Osaka, mereka bisa langsung kembali ke Aorus Hill dengan pesawat. Alasan mereka harus berkendara ke kota-kota ini terutama karena luas daratan Jepang kecil, dan kota-kota ini tidak jauh. Jarak dari Tokyo ke Osaka lebih dari 500 km. Pesawat bisa tiba dalam waktu kurang dari 1 jam, dan dua kota Yokohama dan Nagoya di tengahnya. Jauh lebih nyaman dengan berkendara. Charlie mempelajari peta Jepang dan menemukan detail kecil jalan tol dari Nagoya di Jepang ke Osaka kebetulan melewati Kyoto. Dan Nanako Ito, yang terluka parah dan sedang dalam pemulihan, berada di Kyoto. Charlie berpikir aku harus pergi ke Kyoto untuk membahasnya. Di meja makan, Charlie memberitahu keluarganya secara langsung bahwa dia akan pergi ke Jepang besok. Segera setelah mendengar Charlie akan pergi besok, Claire berkata dengan agak enggan. Kamu baru saja kembali hari ini, dan kamu harus pergi besok. Kamu belum ada di rumah selama 24 jam. Ya, Jacob tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menantu yang baik, menghasilkan uang itu penting, tetapi tubuhmu lebih penting. Kamu terus berlari bolak-balik seperti ini, tubuhmu tidak bisa tahan. Elaine di samping berkata dengan penuh semangat. Oh, apa yang kamu tahu? Sejak menikah, kamu bukanlah pria yang memiliki motivasi diri yang sama sekali. Jadi keluarga kita selalu dipandang rendah oleh wanita tua itu. Itulah mengapa kita tidak bisa hidup dengan baik sebelum ini. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Charlie dengan datar, dan memuji, lihatlah Charlie. Dia ambisius. Aku tidak tahu dia berapa kali lebih kuat darimu. Jacob memamerkan. Kamu juga sudah sadar. Dulu kamu selalu mengejar Charlie dan mengatakan dia sampah, bukan? Kamu dulu memaksa putrimu untuk menceraikan Charlie, bukan? Ekspresi Elaine agak tidak wajar, dan dia berkata dengan cemas, Jacob, jangan menyebarkan pemandangan di sini. Tentu saja aku salah di masa lalu, tapi aku tahu aku bisa memperbaiki diri. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berkata kepada Charlie sambil tersenyum, menantu yang baik. Berapa hari kamu akan pergi ke Jepang kali ini? Charlie berkata, 3-5 hari paling cepat, atau sekitar seminggu paling lambat. Bab 1648. Claire tidak mau berkemah. Ah, lama sekali. Charlie tersenyum dan berkata, ini di luar negeri. Saya tidak akrab dengan kehidupan di sana. Pasti tidak senyaman di China. Jika saya benar-benar ingin membantu orang lain untuk mengubah Feng Shui, mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan tidak tersedia. Tidak terjadi di China, jadi jangka waktunya mungkin lebih lama. Claire merasa sedikit kecewa di hatinya. Dalam beberapa hari terakhir ketika Charlie pergi ke East Cliff, dia memikirkan Charlie saat ingin tidur setiap malam. Sekarang dia akhirnya kembali, tetapi dia tidak mengira dia akan pergi beberapa hari lagi. Elaine bertanya pada saat ini, menantu yang baik. Berapa banyak yang kamu dapatkan untuk Feng Shui di Jepang kali ini? Charlie menjawab dengan santai. 2 atau 3 juta. Banyak sekali. Elaine berpegangan tangan dengan gembira, lalu mengacungkan jempol dan memuji. Menantu laki-laki saya luar biasa. Hanya dengan melihat Feng Shui bisa menghasilkan 2 atau 3 juta. Setelah berbicara, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, menantu yang baik. Saya mendengar kosmetik Jepang, produk perawatan kulit, dan lainnya, memiliki kualitas dan khasiat yang bagus.
Jangan lupa membeli beberapa hadiah untuk ibumu ketika kamu kembali. Jacob tidak bisa melihatnya lagi dan berkata, Elaine, apakah kamu sudah selesai? Charlie telah membelikanmu banyak Hermes, dan kamu masih meminta hadiah dari Charlie. Kamu serakah dan tidak pernah puas. Terserah aku. Elaine menatap Jacob dan berkata dengan marah, aku meminta apa yang aku butuhkan. Dan aku tidak memintamu. Mengapa kamu protes di sini? Ketika Jacob mendengar ini, pipinya memerah karena marah dan tubuhnya gemetar. Jangan angkat dirimu untuk memojokkan orang lain. Mulut jalang ini terlalu buruk. Aku benar-benar ingin menamparnya. Namun, Jacob hanya berani-berani di dalam hatinya. Jika dia benar-benar memukul, dia akan mendapat banyak masalah di masa depan. Jadi, dia segera menatap Claire dan mengeluh. Claire, lihat ibumu. Lihat apa yang dia katana. Kualitas macam apa ini? Claire tidak bisa mendengarkannya lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tapi, kamu tidak bisa lebih beradab. Oke. Elaine membuat tangannya dengan acuh tak acuh. Aku sedikit lebih beradab, dan aku tidak akan meladeni orang tua ini. Charlie di samping kecewa dan tersenyum, tetapi dia tidak mengambil hati. Dia sudah terbiasa dengan pertengkaran dua pasangan ini. Jika mereka berdua tidak berdiskusi pada suatu hari, ada sesuatu yang salah. Setelah makan malam, Charlie dan Claire kembali ke kamar tidur di lantai 2. Suami istri, seperti biasa, mandi satu persatu, lalu berbaring di tempat tidur satu persatu. Sejak naik level sebelumnya, Charlie belum melangkah lebih jauh dengan Claire. Tetapi Charlie tidak terlalu cemas. Ada banyak hal baru-baru ini, dan dia selalu terganggu oleh sosok beberapa wanita lain. Ketika dia berpikir untuk pergi ke Jepang besok, wajah Nanako Ito dan bagaimana muncul ketika dia terluka di atas ring muncul di pikirannya. Charlie tidak mengerti mengapa dia berteriak dengan wanita Jepang Ito Nanako. Sepertinya dia tertarik dengan kelembutan dan keuletannya. Bukan. Sambil berpikir pembohong, Charlie tiba-tiba merasa bahwa tubuh Claire bergerak di sekitarnya. Dia pikir Claire hanya berbalik secara normal. Dia tidak menyangka Claire benar-benar mengangkat sudut selimut Charlie dan mendekatinya. Bab 1649. Claire memeluk pinggang Charlie dengan lembut. Pada saat ini, dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah bersama Charlie begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia memeluk Charlie seperti ini. Meskipun merasa sangat aman, dia masih gugup dan sesak napas. Charlie, yang telah memikirkan banyak hal, dikejutkan oleh tindakan Claire. Ketika dia didandani wajahnya, Claire juga terkejut olehnya. Wajah cantik Claire tiba-tiba menjadi panas, dan dia berkata dengan ragu-ragu, suamiku, kamu belum tidur. Charlie juga menjelaskan dengan panik, tidur, bangun lagi. Setelah berbicara, dia tidak bisa bertanya, istriku, kenapa kamu memelukku? Claire berkata dengan malu-malu, itu, aku. Claire tergagap dan berkemah untuk waktu yang lama. Dan kemudian dia hanya berjanji pada hatinya dan berkata, aku tidak tahan kamu pergi lagi. Aku ingin memelukmu untuk tidur. Oke. Mendengar ini, Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit berdebar di hatinya. Dia mengulurkan tangannya untuk meletakkan di lengannya, dan berkata dengan lembut, gadis bodoh. Suamiku akan kembali dalam beberapa hari. Ya, Claire berbaring dengan lembut di pelukan Charlie, dan berkata sambil tersenyum, aku merasa tidurmu dengan cara ini membuatku merasa sangat aman. Charlie tersenyum dan berkata, apakah saya bisa naik satu tingkat nanti? Bagaimana kalau kita tidur satu selimut saja mulai sekarang? Claire langsung malu dan berbisik, bukan tidak mungkin untuk meningkatkan satu level, tetapi untuk saat ini, itu hanya dapat meningkatkan satu level. Menurut rutinitas Charlie sebelumnya, dia harus bertanya pada Claire saat ini, kapan dia bisa mencapai level penuh? Kapan dia bisa punya anak? Apalagi Elaine sudah mendukung mereka berdua untuk memiliki anak secepatnya. Mungkin, jika dia memaksakan malam ini, dia akan bisa menyelesaikan urusan suami istri ini. Namun, karena sosok Ito Nanako selalu muncul di benak Charlie secara tidak sadar, itu selalu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan itu
seperti duri di hati Charlie, langsung membuatnya sangat tenang. Jadi, dia memeluk Claire dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, jika aku naik 1 level malam ini. Sudah bagus aku bisa tidur dengan kamu di lenganku." Sekarang, giliran Claire yang terkejut. Dia juga berpikir bahwa Charlie pasti akan mencoba membujuknya. Namun, dia tidak mengira Charlie akan menerimanya dengan mudah. Ini membuat hatinya tiba-tiba dihantui kehilangan untuk sementara waktu. Faktanya, setelah bergaul begitu lama, dia sudah memiliki perasaan dan ketergantungan yang mendalam pada Charlie. Namun juga, dia adalah gadis yang belum mengeksplorasi seksualitasnya. Dan dia agak ragu-ragu dan khawatir untuk menembus lapisan hubungan itu. Jika Charlie sangat aktif, dia mungkin telah menyerah dan membiarkan Charlie melakukannya. Tapi Charlie tiba-tiba begitu tenang. Dia ingin bertanya kepada Charlie mengapa dia bertindak begitu acuh tak acuh hari ini. Apakah dia tidak menyukai dirinya lagi? Namun, dia segera merasa bahwa sangat sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi dia hanya bisa menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Segera, Charlie di sebelahnya mengeluarkan suara napas yang rata. Claire menghela napas dan perlahan-lahan tertidur dengan sedikit kehilangan. Bab 1650. Keesokan paginya, Charlie bangun lebih awal. Sebenarnya, dia tidak tidur nyenyak malam itu. Entah kenapa, setiap memejamkan mata, dia memikirkan Nanako. Selama ini, banyak wanita muncul di samping Charlie. Apakah itu Jasmine, Aurora, atau Sheila, Stephanie, dan Queen? Wanita-wanita ini sedikit membuatnya merasa sedikit tergerak. Namun tidak satu pun dari mereka yang membuatnya merasa tertekan seperti Ito Nanako. Setelah Queen menunggunya selama bertahun-tahun dan akhirnya ditempatkan, Charlie benar-benar merasa bersalah. Tetapi bagaimanapun juga, Queen lahir dalam keluarga besar dan disayang oleh orang tuanya dengan segala cara yang mungkin. Sebagai orang dewasa, dia menjadi bintang yang terkenal secara internasional, dan dicari dan dicintai oleh banyak orang. Bahkan jika dia tidak memiliki dirinya sendiri, hidupnya sudah indah, kaya, dan bahagia. Tapi Nanako berbeda, meskipun dia juga lahir di keluarga kaya dan disukai oleh keluarganya. Dia terluka parah dalam pertandingan melawan Aurora. Dengan cedera serius seperti itu, pukulan ganda pada tubuh dan jiwa benar-benar tidak mungkin dialami gadis biasa seumur hidup. Selain itu, Charlie juga dapat membayangkan bahwa meskipun dia keluar dari bahaya sekarang, dia harus menderita karena cederanya sepanjang waktu. Perasaan ini pasti sangat menyakitkan, dan dia tidak mungkin bermain dalam berbagai pertandingan. Namun, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengesankan dirinya sendiri. Bahkan di pertandingan terakhir dengan Aurora, untuk membuat dirinya memperhatikannya, dia menunggu kesempatan untuk menang dengan satu gerakan, bahkan dengan risiko dia terluka. Charlie tahu betul bahwa jika bukan karena dirinya sendiri, bagaimana bisa Nanako terluka begitu parah. Justru karena inilah Charlie selalu merasa tertekan karena terlihat saat terluka. Charlie juga membayangkan dirinya sebagai pria yang sudah menikah. Dia seharusnya tidak merasa kasihan pada wanita lain, apalagi wanita Jepang. Namun, perasaan itu benar-benar di luar kendalinya. Setelah mandi, Charlie diam-diam meninggalkan kamar tidurnya, tanpa membangunkan Claire yang masih tidur. Pada saat ini, Isaac telah membawa rombongannya dan sedang menunggu di gerbang Villa Elite Thompson. Charlie turun dan melihat bahwa Jacob dan Elaine juga belum bangun. Dia meninggalkan catatan, lalu berjalan keluar rumah dengan cepat. Gerbang Villa Elite Thompson, beberapa Rolls-Royce diparkir berdampingan. Begitu Charlie keluar, Isaac dan anak buahnya semua turun dari mobil, membungkuk hormat kepadanya, dan berkata serempak, "Tuan Wade." Charlie mengangguk dan masuk ke mobil yang sama dengan Isaac. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Isaac segera berkata kepada Charlie, "Tuan, Paul, Liam dan yang lainnya pergi sendiri. Albert membawa Ichiro dari peternakan anjing. Kita akan bertemu mereka di bandara. Pesawat dan kru sudah siap. Kita bisa terbang kapan saja." Charlie berkemah. Perbedaan terbesar antara jet pribadi dan penerbangan sipil biasa adalah waktunya relatif bebas. Jika sudah mendaftar untuk rute hari ini, secara teoritis dapat terbang kapan saja.
Jika datang lebih awal, bisa lepas landas lebih awal. Jika terlambat, bisa lepas landas lebih siang. Ada ide di alam bawah sadarnya sekarang. Segera pergi ke Tokyo untuk menyelesaikan semuanya. Lalu pergi ke Kyoto. Dia tidak tahu kenapa, tapi Nanako itu telah menjadi kutukan di hatinya. Terus-menerus muncul dan mempengaruhi emosinya. Dia berpikir bahwa ini mungkin karena dia bersimpati pada pengalaman Nanako itu. Jika dia menyembuhkannya, iblis batiniah ini secara alami akan dilenyapkan. Jadi, dia berkata kepada Ishak dengan tidak sabar, "Oke, kami tidak menunggu siapapun. Ayo cepat berangkat." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.